Di tengah hiruk-pikuk metropolis yang berlimpah cahaya, di sebuah mensah megah yang berpagar tinggi, hiduplah seorang wanita bernama Aruna. Ia adalah seorang filantropis terkemuka, mewarisi kerajaan bisnis dan harta tak terhingga dari almarhum suaminya, seorang maestro real estate yang telah tiada. Meskipun bergelimang kemewahan, dengan taman asri membentang dan kolam renang bak danau pribadi, hati Aruna justru terbalut sepi, bagai permata berharga yang kehilangan kilau intinya. Hari-harinya terasa hampa, diisi oleh gema sunyi dan bisikan kekosongan. Titik balik datang dari sebuah insiden kecil. Lampu gantung kristal di ruang tamunya, warisan berharga, tiba-tiba padam. Setelah menghubungi agen layanan, seorang teknisi muda bernama Kian tiba. Kian, pria berusia 25 tahun dengan sorot mata cerah dan senyum yang tulus, memancarkan aura kesederhanaan yang menenangkan. Aruna mengamatinya dari jauh, tertarik bukan hanya pada ketampanan Kian, tetapi juga pada etos kerjanya yang tekun dan penuh perhatian. Ketika Kian mulai menaiki tangga untuk memeriksa lampu, sebuah melodi pelan keluar dari bibirnya. Itu adalah lagu klasik, favorit Aruna di masa mudanya. "Hei, kamu tahu lagu itu?" sapa Aruna, senyum tipis mengembang. "Ini lagu kesukaan nenek saya, Bu," jawab Kian sopan, sedikit terkejut. Obrolan singkat itu menjadi pembuka percakapan panjang yang tak terduga. Aruna menemukan kenyamanan dalam bertukar pikiran dengan Kian. Pria muda itu memiliki pandangan hidup yang lugas, namun penuh kebijaksanaan. Sebuah kualitas langka di antara lingkaran sosial Aruna yang seringkali diselimuti kepalsuan. Hari demi hari, Aruna mulai memanggil Kian untuk permasalahan kecil lainnya, memeriksa instalasi audio, atau sekadar memperbaiki sistem irigasi di taman. Ia tahu, tugas-tugas itu sebenarnya bisa diatasi oleh staf rumah tangganya, namun kehadiran Kian membawa energi baru. Kian sendiri mulai menyadari perhatian Aruna. Ia terkejut ketika suatu sore Aruna dengan santai mengajaknya makan malam. Awalnya Kian merasa canggung, terintimidasi oleh kemegahan mensah dan perbedaan status. Namun, kehangatan dan ketulusan Aruna melunturkan rasa sungkan itu. Di meja makan, mereka berbagi kisah hidup, menyadari bahwa perbedaan usia dan latar belakang sosial bukan lagi penghalang. Waktu bergulir, dan ikatan mereka semakin kuat. Kian mengagumi Aruna bukan karena kekayaannya, melainkan karena kelembutan hatinya dan perjuangannya menghadapi kesepian yang mendalam. Aruna, di sisi lain, melihat Kian sebagai fajar baru, seseorang yang mampu mengisi kekosongan hatinya yang telah lama beku. Namun, seperti kisah cinta lainnya, hubungan mereka tak luput dari bisik-bisik sinis. Lingkaran sosial Aruna mencibir. Tak habis pikir bagaimana seorang wanita terhormat bisa jatuh hati pada seorang teknisi biasa. Tapi Aruna tak gentar. Baginya, cinta tak mengenal kasta. Pada suatu senja di taman mensah Aruna, di bawah cahaya lampu yang pernah diperbaiki Kian, pria muda itu memberanikan diri untuk mengutarakan perasaannya. "Bu Aruna, maksud saya, Aruna," Kian berlutut. "Bolehkah saya berharap lebih dari sekadar pertemanan ini?" Aruna tersenyum lembut, matanya berkaca-kaca. "Kian, kamu sudah lebih dari sekadar harapan. Kamu adalah kenyataan terindah dalam hidupku." Mereka pun memulai perjalanan cinta yang penuh tantangan, namun juga berlimpah kebahagiaan. Dalam kesederhanaan Kian dan kemewahan Aruna, mereka menemukan keseimbangan sempurna. Kian menjadi cahaya baru yang menerangi jiwa Aruna, dan Aruna menjadi pelabuhan yang hangat bagi Kian. Kedekatan Aruna dan Kian semakin terjalin erat. Kian perlahan menjadi sosok tak tergantikan di mensah itu. Kunjungannya tak lagi sebatas pekerjaan, melainkan menjadi rutinitas personal. Kadang ia datang hanya untuk makan malam, atau menemani Aruna menonton film klasik di ruang bioskop pribadi. Suatu malam, badai melanda kota. Aruna, yang tengah membaca buku di ruang tengah, dikejutkan oleh guntur yang menggelegar. Kian, yang kebetulan sedang menyelesaikan perbaikan di taman, segera masuk, tubuhnya basah kuyup. "Kamu nggak bawa jas hujan, ya?" Aruna bertanya sambil menyodorkan handuk tebal. Kian tersenyum canggung.
Tadi nggak kepikiran bakal hujan, Bu. Aruna menggeleng, tertawa kecil. Sudah kubilang, panggil aku Aruna saja. Jangan pakai Bu segala. Kamu ini terlalu sopan. Karena hujan tak kunjung reda, Aruna bersikeras kian menginap di salah satu kamar tamu. Tidak ada gunanya kamu pulang dalam kondisi begini. Nanti malah sakit. Aruna berkata tegas. Malam itu, di tengah kemegahan yang asing, Kian sempat merasa tak nyaman. Namun, saat pagi menjelang dan aroma kopi serta roti panggang tercium dari dapur, perasaan aneh itu lenyap. Ia merasa seperti di rumah sendiri. Sejak malam itu, Kian semakin sering menginap, terutama jika ia selesai bekerja hingga larut malam. Aruna bahkan menyiapkan sebuah kamar tamu khusus untuk Kian, lengkap dengan lemari pakaian dan beberapa barang pribadinya. Namun, kedekatan ini tak luput dari pengamatan. Bisik-bisik mulai merambat di kalangan tetangga dan teman-teman Aruna. Sudah tidak cukupkah semua yang dia punya? Sekarang malah berhubungan dengan teknisi biasa. Apa yang dia cari? Celetuk salah seorang teman Aruna di sebuah acara arisan. Aruna hanya tersenyum saat mendengar cerita itu dari sahabatnya. Rima, biarkan saja mereka bicara. Rima, jawabnya tenang. Yang tahu kebahagiaan hidupku ya hanya aku sendiri. Di sisi lain, Kian juga merasakan tekanan dari rekan-rekan kerjanya. Beberapa menganggapnya hanya memanfaatkan kekayaan Aruna. Hebat juga kamu, Kian. Pacaran sama Tante, kaya, endong. Hidupmu sudah aman sekarang. Goda salah seorang rekan kerjanya. Kian menggeleng sambil menahan emosi. Aku sayang padanya, bukan karena uangnya. Kalau kamu nggak mengerti, lebih baik diam. Meski badai gosip menerpa, hubungan mereka tetap berlayar kokoh. Suatu malam, di teras rumah, Aruna memberanikan diri membuka hati. Kian, kamu tahu? Kehadiranmu di sini mengubah banyak hal dalam hidupku. Menshan ini dulu terasa sepi, tapi sekarang aku merasa punya alasan untuk tersenyum setiap hari. Kian menatapnya dengan mata penuh kehangatan. Aruna, kamu juga mengubah hidupku. Aku belajar banyak darimu tentang kehidupan. Kamu membuatku merasa dihargai dan berarti. Percakapan itu menguatkan ikatan mereka. Aruna mulai memikirkan kemungkinan untuk membawa hubungan ini ke tahap yang lebih serius. Namun, ia ragu. Perbedaan usia dan status sosial bisa menjadi penghalang. Kian, yang menyadari keraguan itu, berusaha meyakinkan Aruna. Kita memang berbeda, Aruna. Tapi bukankah justru perbedaan itu yang membuat kita saling melengkapi? Aruna tersenyum, namun hatinya masih penuh tanda tanya. Akankah cinta mereka mampu bertahan di tengah segala rintangan ini? Hubungan Aruna dan Kian semakin dalam. Hampir setiap akhir pekan, Kian menghabiskan waktu di Menshan Aruna. Mereka sering memasak bersama di dapur gourmet, menikmati makan malam romantis di halaman belakang, atau sekadar duduk di sofa sambil menonton film klasik favorit. Kehangatan hubungan mereka membuat rumah besar itu terasa lebih hidup dari sebelumnya. Suatu malam, setelah makan malam, mereka duduk di teras. Angin malam sejuk dan langit dipenuhi bintang. Kian tiba-tiba menggenggam tangan Aruna. Aruna, aku tahu hubungan kita mungkin tidak mudah di mata orang lain. Aku ini cuma pria sederhana, sementara kamu adalah wanita luar biasa yang punya segalanya. Tapi aku ingin kamu tahu, aku serius dengan perasaanku, kata Kian dengan suara mantap. Aruna terdiam sejenak, lalu menatap mata Kian dengan lembut. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Kian, aku bahagia bersamamu, dan itu sudah cukup bagiku. Hubungan yang semakin intens ini mulai membawa tantangan baru. Sahabat dekat Aruna, Rima, merasa khawatir. Aruna, aku tahu kamu bahagia, tapi apa kamu yakin dengan Kian? Maksudku, dia jauh lebih muda. Kamu nggak khawatir kalau suatu hari dia berubah pikiran? Tanya Rima dalam sebuah percakapan. Aruna hanya tersenyum. Rima, hidup ini terlalu singkat untuk terus memikirkan bagaimana kalau aku memilih untuk hidup di saat ini. Dan saat ini, aku bahagia bersama Kian.
Di sisi lain, keluarga Kian juga mulai mempersoalkan hubungannya dengan Aruna. Suatu hari, ibunya, Nyonya Anissa, datang mengunjunginya. "Kian, kamu serius dengan wanita itu? Dia jauh lebih tua darimu. Dan apa kamu nggak takut orang-orang menganggap kamu cuma memanfaatkan dia?" Kian menatap ibunya dengan tenang. "Ibu, aku tahu apa yang ibu pikirkan. Tapi aku tidak pernah memanfaatkan Aruna. Aku mencintainya, Bu. Dan aku harap ibu bisa mengerti." Hubungan mereka mencapai puncaknya ketika suatu malam, Kian memutuskan untuk melamar Aruna. Dengan bantuan salah satu staf Aruna, ia menyiapkan kejutan di halaman belakang mansion. Lampu-lampu kecil menghiasi pepohonan, meja makan dihias dengan lilin, dan musik lembut mengalun di udara. Ketika Aruna keluar, ia terkejut melihat keindahan yang telah disiapkan Kian. Di tengah suasana romantis itu, Kian berlutut sambil mengeluarkan sebuah cincin sederhana. "Aruna, kamu sudah memberiku alasan untuk menjadi versi terbaik dari diriku. Kamu adalah cahaya di hidupku. Aku mungkin tidak punya banyak hal untuk ditawarkan, tapi aku berjanji akan selalu mencintaimu dan menjagamu. Will you marry me?" Air mata menetes di pipi Aruna. Ia mengangguk tanpa ragu. "Ya, Kian, aku mau." Namun, setelah lamaran itu, badai besar mulai mendekati hubungan mereka. Gosip tentang pertunangan mereka menyebar luas. Media lokal mulai menyoroti hubungan mereka, menyebutnya sebagai kisah janda kaya dan pemuda biasa. Hal ini membuat Aruna merasa terguncang. "Apa kamu yakin kita bisa melewati semua ini, Kian? Orang-orang akan terus membicarakan kita," kata Aruna suatu malam. Kian menggenggam tangan Aruna erat. "Aruna, aku tidak peduli apa yang mereka katakan. Yang penting adalah kita. Aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi." Mereka tahu jalan yang mereka pilih tidak akan mudah, tapi cinta mereka yang tulus menjadi kekuatan untuk menghadapi segala rintangan. Setelah lamaran yang romantis, hubungan Aruna dan Kian semakin erat. Aruna, yang dikenal sebagai wanita dermawan, ingin menunjukkan rasa sayangnya kepada Kian dengan cara yang istimewa. Suatu pagi, Aruna memanggil Kian ke garasi rumahnya. Dengan senyuman penuh misteri, ia menggandeng tangan pria itu ke sebuah pintu besar yang biasanya jarang dibuka. "Kian, aku punya sesuatu untukmu," kata Aruna sambil membuka pintu garasi itu. Kian terdiam. Matanya melebar melihat sebuah mobil sport mewah berwarna hitam mengkilap. Itu adalah mobil yang pernah ia kagumi dalam sebuah iklan. Tetapi bahkan bermimpi memilikinya pun terasa mustahil baginya. "Aruna, ini apa?" tanyanya dengan suara bergetar. Aruna tersenyum lembut. "Ini hadiah untukmu, Kian. Aku tahu kamu sering bepergian jauh untuk bekerja, dan aku ingin kamu merasa nyaman saat bepergian. Anggap saja ini sebagai bentuk terima kasihku karena kamu selalu ada untukku." Kian terdiam. Ia menatap Aruna, lalu mobil itu, lalu kembali ke Aruna. "Aruna, aku tidak tahu harus bilang apa. Ini terlalu banyak. Aku tidak butuh semua ini untuk mencintaimu." "Aku tahu," jawab Aruna dengan suara tenang. "Tapi aku ingin kamu tahu betapa aku menghargai kehadiranmu dalam hidupku. Ini bukan soal materi, Kian. Ini tentang bagaimana aku ingin kamu merasa dihargai dan dicintai." Kian mendekati Aruna dan memeluknya erat. "Terima kasih, Aruna. Tapi kamu harus tahu, hal paling berharga yang kumiliki adalah kamu. Mobil ini tidak ada artinya dibandingkan cintamu." Namun, pemberian mobil itu memicu gelombang baru gosip. Teman-teman Aruna mulai mempergunjingkan hadiah tersebut. "Lihatlah, dia benar-benar memanjakan pria itu. Aku tidak habis pikir bagaimana dia bisa sebodoh itu," kata salah satu temannya di sebuah acara makan siang. Aruna mendengar semua itu, tetapi ia memilih untuk tidak peduli. Baginya, kebahagiaannya bersama Kian jauh lebih penting daripada pendapat orang lain. Di sisi lain, Kian mulai merasa terbebani oleh perhatian yang diberikan Aruna, meskipun ia mencintai Aruna dengan tulus.
Ia khawatir hadiah-hadiah mahal itu akan membuat orang-orang menganggapnya hanya sebagai pria yang memanfaatkan kekayaan Aruna. "Aruna, boleh aku bicara?" tanya Kian suatu malam. "Tentu. Ada apa?" jawab Aruna. "Aku ingin kamu tahu. Aku sangat menghargai semua yang kamu lakukan untukku. Tapi aku juga ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Aku tidak mau orang berpikir aku hanya bersamamu karena uangmu." Aruna tersenyum. "Kian, aku mengerti. Tapi kamu tidak perlu membuktikan apa-apa padaku. Aku tahu siapa kamu. Aku tahu hatimu. Tapi kalau kamu merasa lebih nyaman, aku akan mencoba menahan diri untuk tidak terlalu memanjakanmu." Kian mengangguk, merasa lega. Beberapa minggu kemudian, Kian mulai memanfaatkan mobil barunya untuk memperluas karirnya. Ia mulai bekerja keras untuk mendapatkan sertifikasi di bidang kelistrikan dan bahkan menerima proyek-proyek besar. Ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia mampu mencapai sesuatu atas usahanya sendiri, tanpa bergantung pada Aruna. Melihat usaha Kian, Aruna merasa bangga. Baginya, pria muda itu bukan hanya pasangannya, tetapi juga inspirasinya. Namun, dengan semua usaha Kian untuk membuktikan dirinya, muncul pertanyaan baru dalam hubungan mereka. Apakah mereka masih bisa mempertahankan cinta yang hangat di tengah ambisi dan tekanan sosial yang terus meningkat? Seiring berjalannya waktu, Kian semakin menunjukkan kesungguhannya. Dengan dukungan besar dari Aruna, ia memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Suatu malam, setelah makan malam romantis di halaman belakang, Aruna membuka percakapan serius. "Kian, aku tahu kamu punya banyak impian. Aku tahu kamu ingin menjadi lebih mandiri, dan aku sangat menghargai itu. Karena itu, aku ingin membantu kamu mewujudkannya," kata Aruna sambil tersenyum lembut. "Maksudmu apa, Aruna?" Kian menatapnya dengan bingung. Aruna mengeluarkan sebuah map dari tasnya dan menyerahkannya kepada Kian. Di dalamnya terdapat dokumen rencana bisnis sederhana dan cek dalam jumlah besar. "Aku sudah bicara dengan beberapa temanku yang paham bisnis. Ini adalah modal untuk kamu memulai usaha sendiri. Aku tahu kamu punya keahlian di bidang kelistrikan, dan aku yakin kamu bisa membangun perusahaan yang sukses," kata Aruna penuh keyakinan. Kian terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia merasa tersentuh, tetapi juga terbebani. "Aruna, ini terlalu besar. Aku tidak tahu apakah aku pantas menerima ini. Aku takut orang-orang akan semakin salah paham dengan hubungan kita." Aruna menggenggam tangan Kian erat. "Kian, ini bukan soal apa yang orang lain pikirkan. Ini soal aku percaya padamu. Aku percaya kamu bisa mencapai sesuatu yang besar, dan aku hanya ingin menjadi bagian dari perjalananmu." Kian menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum. "Terima kasih, Aruna. Aku akan menggunakan ini dengan bijak, dan aku akan membuktikan bahwa kamu tidak salah memilihku." Dengan modal dari Aruna, Kian mulai membangun sebuah usaha di bidang instalasi listrik dan energi terbarukan. Ia memberi nama usahanya Surya Kencana Solusi, sebagai wujud mimpinya untuk menciptakan solusi kelistrikan yang ramah lingkungan dan efisien. Aruna tidak hanya memberikan modal, tetapi juga mendukung Kian dalam hal manajemen dan jaringan, memanfaatkan latar belakang bisnisnya. Aruna membantu Kian menyusun rencana pemasaran dan mengenalkannya kepada beberapa kolega berpengaruh. Usaha itu tumbuh dengan cepat. Dalam beberapa bulan, Kian mendapatkan klien besar, termasuk perusahaan-perusahaan yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan akan bekerja sama dengannya. Semangat dan kejujuran Kian menjadi daya tarik tersendiri, dan banyak orang mulai melihatnya sebagai pengusaha muda yang berbakat. Namun, kesuksesan Kian membawa tantangan baru dalam hubungan mereka. Kian, yang kini semakin sibuk mengurus usahanya, seringkali pulang larut malam, atau bahkan harus bepergian keluar kota untuk bertemu dengan klien. Aruna mulai merasa rindu pada kebersamaan mereka yang dulu. Suatu malam, ketika Kian pulang lebih larut dari biasanya, Aruna menyambutnya dengan senyum, meski hatinya sedikit gundah. "Kian, aku bangga dengan semua yang sudah kamu capai. Tapi aku juga rindu dengan waktu-waktu kita dulu. Aku merasa seperti kehilangan kamu perlahan-lahan."
kata Aruna dengan suara lembut. Kian memeluk Aruna erat. Aku minta maaf. Aruna, aku terlalu fokus pada pekerjaanku. Tapi aku janji, aku akan selalu memprioritaskanmu. Semua yang aku lakukan ini, aku lakukan untuk kita. Malam itu, mereka berbicara panjang lebar. Mereka sepakat untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan hubungan mereka. Kian bahkan berencana mengambil cuti singkat untuk menghabiskan waktu bersama Aruna. Setelah beberapa waktu, usaha Kian semakin stabil dan ia mulai mempekerjakan tim untuk membantunya. Ia kembali punya lebih banyak waktu untuk Aruna. Pada suatu malam yang spesial, mereka duduk di bawah langit berbintang, seperti saat-saat awal hubungan mereka. Aruna, kalau bukan karena kamu, aku nggak akan ada di posisi ini. Kamu bukan hanya kekasihku, tapi juga mentorku, sahabatku, dan inspirasiku. Aku ingin kamu tahu, aku bersyukur setiap hari karena takdir mempertemukan aku denganmu, kata Kian dengan tulus. Aruna tersenyum, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Dan aku bersyukur karena kamu membuat hidupku lebih berwarna. Kian, kamu adalah alasan aku percaya bahwa cinta sejati itu ada. Setelah melewati berbagai rintangan bersama, Aruna dan Kian akhirnya sepakat untuk membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Meski Aruna mampu mengadakan pesta pernikahan yang megah, mereka memutuskan untuk melangsungkan pernikahan sederhana sesuai dengan keinginan Kian yang ingin menjaga kesederhanaan dan keintiman acara tersebut. Yang penting bukan seberapa mewah pestanya, tapi seberapa tulus komitmen kita, kata Aruna kepada Kian saat mereka merencanakan pernikahan. Hari itu tiba dengan suasana yang hangat dan penuh cinta. Pernikahan mereka digelar di taman belakang Menshan Aruna, tempat banyak kenangan indah mereka tercipta. Taman itu dihias dengan bunga-bunga sederhana, mawar putih dan babies bread yang dipadukan, dengan lampu-lampu kecil yang berkelap-kelip. Hanya keluarga terdekat dan sahabat sejati yang diundang. Ibu Kian, Nyonya Anissa, yang awalnya sempat ragu, kini hadir dengan senyum penuh kebahagiaan. Rima, sahabat Aruna, juga hadir dan berbisik kepadanya. Aku benar-benar bahagia untukmu, Ru. Kamu terlihat bersinar hari ini. Aruna mengenakan gaun pengantin sederhana berwarna putih gading dengan hiasan renda yang elegan. Kian, yang biasanya tampil dengan gaya santai, terlihat gagah dalam setelan jas abu-abu muda. Ketika Aruna berjalan menuju altar kecil yang dihias bunga, Kian tak bisa menyembunyikan rasa harunya. Ketika mereka saling bertatapan di depan penghulu, mata Aruna dan Kian berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Kian, aku berjanji akan selalu mendampingimu dalam suka dan duka. Kamu adalah cahaya dalam hidupku, dan aku bersyukur bisa memulai hidup baru bersamamu, kata Aruna dengan suara lembut saat mengucapkan janji pernikahannya. Dan aku, Aruna, berjanji akan mencintai dan menghormati kamu seumur hidupku. Kamu adalah anugerah terindah dalam hidupku, dan aku akan selalu berusaha menjadi pria yang pantas untukmu, jawab Kian dengan suara yang sedikit bergetar karena emosinya. Saat penghulu mengesahkan pernikahan mereka, tamu-tamu bertepuk tangan riuh. Senyum Aruna dan Kian merekah, memancarkan kebahagiaan yang tulus. Pesta berlangsung hangat dan penuh keakraban. Hidangan yang disajikan adalah makanan khas favorit Aruna dan Kian, seperti nasi liwet, sate ayam, dan aneka kue tradisional. Di tengah pesta, Kian berdiri di depan tamu-tamu sambil menggenggam tangan Aruna. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di sini, terutama untuk istriku, Aruna. Dia bukan hanya pasangan hidupku, tapi juga pendorong terbesarku untuk menjadi pria yang lebih baik. Aku janji akan menjaga dan mencintainya dengan sepenuh hati. Tamu-tamu bertepuk tangan, dan Aruna hanya bisa tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, Kian dan Aruna menari di bawah taburan bintang diiringi musik lembut dari sebuah band akustik kecil. Meski pesta itu sederhana, suasana penuh cinta membuatnya terasa begitu istimewa. Setelah menikah, Aruna dan Kian memulai hidup baru mereka dengan lebih bahagia. Mereka memutuskan untuk tetap tinggal di Menshan Aruna, tetapi kini rumah itu terasa lebih hangat dan hidup. Kian melanjutkan usahanya, Surya Kencana Solusi, yang semakin berkembang pesat.
Aruna, yang sebelumnya hanya mengelola beberapa bisnis kecil, kini terinspirasi untuk membuka yayasan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu dengan dukungan penuh dari Kian. Meski masih ada komentar miring dari beberapa orang, mereka tidak lagi peduli. Mereka tahu bahwa cinta mereka lebih kuat daripada penilaian orang lain. Pada suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah, Aruna menatap Kian sambil tersenyum. "Kamu tahu, Kian, aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku yang dulu terasa sepi bisa berubah begitu indah karena kamu." Kian menggenggam tangan Aruna dan menatapnya penuh cinta. "Dan aku tidak pernah menyangka bahwa aku, pria sederhana ini, bisa memiliki seseorang sehebat kamu. Aruna, kamu adalah segalanya bagiku." Di bawah sinar bulan yang terang, mereka berdua berpelukan, menikmati momen itu dengan penuh rasa syukur. Kisah cinta Aruna dan Kian menjadi bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal usia, status sosial, atau komentar orang lain. Yang terpenting adalah kepercayaan, pengertian, dan komitmen yang tulus. Nasihat pembelajaran. Cinta sejati melampaui batasan materi dan usia, menemukan kebahagiaan dalam ketulusan hati dan penerimaan tanpa syarat. Keberanian untuk mengikuti kata hati, bahkan di tengah cibiran dunia, akan membuka jalan menuju kebahagiaan yang hakiki.